Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. La hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa zuriyati wa li baiti wa li ashabi wa li jami'il musannifin al-mukhlisin, khususan musannif kitab Riyadul Badi'ah Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Asy-Syafi'i Al-Makki wa ila ruhi muallimi wa masyayikhi wa muallimina wa masyayikhina syaynillahi lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semua, kita berkumpul kembali, bermuajah kembali, bermujalasah kembali dalam rangka ngaji Ramadan setiap ba'da tarawih. Kitab yang saya baca adalah kitab Riyadul Badi'ah. Kemarin kita sudah membahas tentang tayamum, terus bab mandi, juga bab wudu. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan yang ada dalam kitab ini, yaitu tentang najis dan cara menghilangkannya. Mudah-mudahan ngaji kita ini selalu menambah keberkahan buat kita semua, sekaligus menambah ilmu buat kita semua, dan mudah-mudahan Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang lebih berkualitas dari yang sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi madadihi wa qada alaina min barakatihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun najasati wa izalatiha. Bab menerangkan tentang najis wa izalatiha dan menghilangkan najis. Ini penting sekali buat kita semua sahabat-sahabat, bagaimana cara menghilangkan najis. Sebab kalau tempat yang ditempati kita sholat umpamanya, atau baju kita umpamanya, itu ada najisnya, maka sholat kita itu tidak sah. Bagaimana cara menghilangkan najis?
Bismillahirrahmanirrahim. Al-hayawanatu adapun hewan-hewan. Al-hayawanatu adapun hewan-hewan kulluha semuanya hewan itu tahiratun itu adalah suci. Jadi semua hewan itu adalah suci. Illal kalbu wal khinziru kecuali anjing wal khinziru dan babi. Wal mutawallidu dan yang dilahirkan minhuma dari keduanya. Jadi semua hewan itu adalah suci kecuali anjing dan babi. Dan yang dilahirkan dari keduanya au min ahadihima atau dari salah satu keduanya. Selain kedua hewan itu adalah suci. Artinya boleh dimakan, ya, boleh dimakan untuk sembelih. Wal maitatu dan adapun bangkai, kulluha semuanya bangkai, najisatun itu najis. Jadi bangkai itu semua najis, ya. Hewan ternak yang mati sendiri itu sudah jadi bangkai. Tapi kalau disembelih itu enggak jadi bangkai. Illal adamiyu kecuali anak Adam, ya kecuali manusia, ya. Wassamaku dan ikan, wal jaratu dan belalang. Kecuali anak Adam, ikan dan belalang. Jadi kalau bangkainya ikan, ya ikan mati sendiri itu, ya itu tidak bangkai. Tapi kalau hewan yang mati sendiri, selain ikan, ada ayam mati sendiri, ya itu berarti sudah menjadi bangkai. Ada kambing mati sendiri tanpa disembelih, nah itu adalah bangkai. Jadi itu najis. Terus apalagi najis itu wa kullu ma dan semua sesuatu kharaja yang keluar minas sabilaini dari dua jalan, artinya dua lubang, ya, dua jalan yang ada di manusia, ya, baik lubang depan, ya, atau belakang, jalan depan atau belakang, najisun itu najis. Illal maniyu kecuali mani. Kalau mani itu tidak najis, itu suci. Makanya mani itu, ya, kita ini, ya, manusia ini kan berasal dari mani. Makanya mani itu suci. Kecuali mani. Warrihu dan angin. Warrihu dan angin. Angin tentu tidak najis. Wal khasyu dan batu kerikil. Batu kerikil, kalau ada batu, ya, keluar dari lubang kita itu tidak najis. Idlam yan aqlib kecuali tidak berbentuk, artinya tidak berasal, ya, tidak berbentuk minal bauli dari kencing. Kecuali kalau itu kencing batu, ya, artinya bentuknya batu tapi itu adalah terjadi karena ada pengerasan air kencing yang tidak keluar, itu biasanya menjadi batu. Nah itu batu kerikil, ya. Ya, batu lah, ya, seperti biasanya sih kayak kristal gitu bentuknya. Biasanya orang yang sakit kencing batu itu ada. Jadi kalau minum terus dia keluar batunya itu, maka itu najis karena itu dari batu. Wan najasatu dan adapun benda najis, atau wan najasatu dan najis, ya, salah satu aksamin itu terbagi menjadi 3 bagian.
Najis itu ada 3 macam. Ya. Yang 3 macam ini jenisnya berbeda, cara mensucikannya juga berbeda. Nah, yang pertama mukhaffafatun itu najis mukhaffafah, najis yang ringan, mukhaffafah itu. Wa mughalladatun dan najis mughalladah. Najis mughalladah itu najis yang levelnya itu udah berat, ya. Wa mutawasitatun dan mutawasitoh. Mutawasitoh ini tidak ringan dan tidak berat, ada di tengah-tengah. Jadi itu macam-macam dari najis. Nanti ini apa yang najis ringan atau najis yang levelnya paling bawah itu apa? Itu ada jenisnya. Juga termasuk cara membersihkannya itu juga seperti apa, gitu kan. Jadi najis itu ada 3 ya, sahabat-sahabat. Ada mukhaffafah, mughalladah dan mutawassithah. Selamat bergabung sahabat-sahabat semua. Ada dari Situraja, ada dari Purworejo, ya. Ada dari Lamongan ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberi keistiqomahan. Fal mukhaffafatu, maka adapun najis yang ringan, mukhaffafah itu, yang ringan itu, baulud dzikri. Fal mukhaffafatu, maka adapun najis mukhaffafah, najis ringan, baulud dzikri itu kencingnya anak, ya. Alladzi yang lam yablagh, yang tidak sampai haulaini 2 tahun. Jadi ada kencingnya anak bayi yang belum sampai usia 2 tahun. Itu najis mukhaffafah. Itu najis level paling rendah. Tapi walam yatanawal, dia masih belum memperoleh atau belum diberi makan, ini gidaan makan ghairal labani, di luar air susu ibu, ya. Selama dia tidak makan, ya, hanya meminum air susu ibu dan belum nyampe 2 tahun, maka air kencingnya itu adalah air kencing najis yang mukhaffafah, najis tapi ringan, gitu. Wa yutahhiru, dan disucikan mahalluha, apa tempatnya najis mukhaffafah itu, ya, biroshil ma'i, dengan cipratan air, alaihi, atas najis itu, marrotan wahidatan, 1 kali saja. Jadi kalau najis mukhaffafah, cara membersihkannya adalah dengan mencipratkan air dan kemudian dibersihkan saja. Nah, itu kalau najis mukhaffafah, marratan wahidatan, 1 kali saja, hatta ya'immahu, hingga menyeluruh. Nah, jadi seluruhnya yang kena itu, kalau kita kena itu ada kencingnya bayi yang kurang 2 tahun, yang masih belum makan, gitu kan, lalu belum kemasukan makanan, ya, hanya air susu ibu, ya, maka itu cukup dipercikan air semuanya, terus dilap saja.
Itu namanya najis mukhaffafah, najis yang ringan. Bisyartin dengan syarat antazula, bisyartin dengan syarat antazula hilang ainul bauli, apa sifatnya dari kencing itu qabla rasyi, sebelum dicipratkan. Tapi dengan syarat kalau ada pipisnya itu dibersihkan dulu, dilap dulu ya. Habis dilap nggak ada pipisnya, lalu dicipratkan air, terus dilap lagi. Nah, itu udah cukup. Itu namanya najis mukhaffafah, najis yang ringan. Nah, itu caranya ya. Jadi harus diperhatikan, najis itu ada 3 ya, mukhaffafah, mughalladah, dan mutawassithah. Kalau yang mukhaffafah enak, yang penting ada yang punya anak bayi kurang dari 2 tahun, terus kencing, ya sudah dibersihkan aja kencingnya, cipratkan air, lalu airnya digosok lagi, udah itu sudah suci. Nah itu. Wal mughalladhatu, dan adapun mughalladhah, najis yang berat ini. Wal mughalladhatu, maka adapun mughalladhat atau najis yang berat apa? Najasatul kalbi, najisnya anjing, wal khinziri, dan babi, wal mutawallidi, dan yang dilahirkan minhuma, dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Wala yutahhiru, dan tidak bisa suci mahalluha, apa tempatnya najis mughalladah itu, hatta yusalah, hingga dibasuh, sab'a marratin, 7 kali. Nah, kalau najis mughalladah, najis yang berat, umpamanya ada tempat kita terkena terkena anjing dan babi, gitu ya, maka itu harus dibasuh 7 kali. Ihdahunna, salah satunya, makhlutatun, harus dicampur biturabi, dengan tanah at-tuhuri, yang suci. Jadi harus dicampur dengan tanah yang suci ya, jadi 7 kali basuhan, tapi salah satunya itu harus dengan tanah. Nah, itu kalau najis mughalladah, najis yang berat. Wala yaktafi, dan tidak mencukupi bisab'ati, dengan 7, illa, melainkan inzalat, apabila hilang ainun najasati, apa benda najisnya itu, bil marratil ula, dengan basuhan yang pertama. 7 itu tidak cukup ya, kalau ainun najasah ya, masih kelihatan, masih umpamanya entah itu ada kotoran, umpamanya kotoran anjing gitu ya, itu harus dibersihkan dulu, atau pipisnya anjing. Jadi pipisnya dibersihkan dulu, dikeringkan dulu, baru kemudian dibasuh sampai 7 kali. Jadi 7 kali itu tidak cukup kalau ya ainun najasahnya, kencing najisnya itu masih ada dengan siraman yang pertama. Jadi memang siraman pertama itu dibersihkan dulu semua ya, sampai nggak ada, lalu kemudian dengan siraman berikutnya sampai 7 kali. Nah, ini yang salah satu dari 7 itu harus menggunakan tanah yang suci. Fa in zalat, maka apabila hilang bi ghairil ula, dengan tanpa basuhan yang pertama, fa jami'ul ghasalati, maka semua basuhan as-sabiqati, yang lalu, ala zawaliha, atas untuk menghilangkan ainun najasa itu, yuhsabu marrotan wahidan, maka dihitung baru 1
satu basuhan. Jadi umpamanya sudah 7 kali, tapi ainun najasahnya, ya, kencing anjingnya itu masih ada, maka meskipun 7 kali itu baru dihitung 1 kali. Tapi kalau ainun najasahnya sudah hilang dengan 1 kali saja, ya, ainun najasahnya itu sudah hilang 1 kali saja, itu bisa sudah masuk hitungan. Tapi meskipun 7 kali, tapi ainun najasahnya, ya, contoh umpamanya kencing anjingnya itu masih ada meskipun dengan 7 kali, maka itu tidak dianggap 7, masih dianggap 1 basuhan. Jadi yang penting ainun najasahnya itu dihilangkan dulu. Setelah hilang baru masuk hitungan berikutnya sampai 7 basuhan. Wajibu dan wajib ba'daha setelah 7 itu, ya, setelah 7 basuhan atau lebih dari 7, ya, baru sudah selesai, nggak ada ainun najasahnya, kencingnya sudah nggak ada, baru wajib disempurnakan menjadi yang ke-7 basuhan. Jadi dibasuh, dilap, basuh, baru yang salah satunya dengan tanah. Nah, itu cara menghilangkan najis mughaladah, najis yang berat. Ya, jadi jangan langsung 7 basuhan, tapi ainun najasahnya, benda yang najis itu hilang dulu. Meskipun ini dicontohkan di sini, meskipun kita itu sudah dibasuh 7 kali, tapi najisnya masih ada, ya, bentuk najisnya masih ada, air kencingnya itu masih ada, kencing anjingnya itu masih ada, ya itu nggak dihitung. Jadi gitu ya, jadi bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa ngerti ini. Nah ini fikih itu menjelaskan sampai segitunya, ya. Wal mutawassitatu, dan adapun najis mutawassitoh, ini najis yang sering sekali kita jumpai. Ini najis mutawassitoh ini. Ya, ini kalau mukhaffafah, kalau punya anak kecil baru kita praktekkan, atau ada anak kecil. Tapi kalau mughaladah, ya mughaladah itu kalau ada anjing saja atau babi, ya. Tapi kalau nggak ada, itu jarang sekali kita dapatkan. Nah, tapi kalau wal mutawassitatu, dan adapun najis mutawassitoh, apa najis mutawassitoh itu? Baqiyatun najasati, ya, yaitu sisa najis selain yang tadi itu, selain kencingnya anak kecil yang belum usia 2 tahun dan belum makan, selain najisnya anjing dan babi, maka semua itu disebut najis mutawassitoh, najis tengah-tengah, di luar itu. Wa yudharu, dan disucikan mahalluha, apa tempatnya najis mutawassitoh itu, bijiryanil ma'i, dengan dialirkannya air alaihi, atas najis itu, marratan wahidatan, 1 kali. In lam yakun, apabila tidak ada lin najasati, bagi najis itu, jiramun, apa bentuknya, wala ta'mun, dan rasanya, wala launun, dan tidak pula warnanya, wala raihatun, dan tidak ada baunya. Jadi kalau najisnya itu tidak berbentuk, ya, terus rasanya juga nggak kelihatan, warnanya juga tidak ada, baunya juga tidak ada, maka itu cukup dengan disirami air sekali saja. Tapi fa'ingkana laha, maka jika ada laha bagi najis itu syai'un, sesuatu, min hadhil awsofi, dari sifat-sifat yang tadi itu, kalau ada warnanya, ada rasanya, ada baunya, ya, umpamanya kencing orang dewasa, itu kan ada baunya tuh, ya, kencingnya orang tua atau kencingnya anak-anak yang sudah dewasa, itu kan ada baunya, ada, ya, biasanya ada warnanya,
Beda warnanya kencing dengan warnanya air kan beda. Ya. Fala yutharu maka tidak bisa dibersihkan, disucikan mahaluha apa tempatnya hatta yazula hingga dibersihkan, hingga membersihkan atau dibersihkan dalikal wasfu apa sifat-sifatnya itu. Tapi kalau ada bentuknya, ada warna yang berbeda, ada bau yang berbeda, maka harus dihilangkan dulu najisnya itu. Ya, dihilangkan dulu. Baru kemudian disiram dengan air. Jadi gitu. Jadi dibersihkan dulu najisnya atau ada kotoran ya apa anak di atas 2 tahun ya kena lantai gitu, itu kan najis lantainya. Dia ambil dulu kotorannya itu, baru disiram dengan air. Nah, itu. Jadi ainun najasahnya, ya, yang najis yang tampak itu harus dibersihkan dulu, baru kemudian disiram dengan air. Itu kalau najis mutawassithah. Wa yu'fa dan dimaafkan atau dimakfu anil launi dari warna wahdahu sendirinya warna, wa anil rihi dan dari bau wahdahu sendirinya rih, idza usira apabila sulit zawaluhu apa hilangnya. Nah, tapi kalau masih ada warna dan kemudian bau, meskipun sudah dibersihkan berkali-kali, sulit hilangnya, itu maka najis itu dimakfu. Ya, sudah dibersihkan, sudah apa masih ada, ya masih ada sedikit-sedikit, ya warnanya dan baunya, ya sudah disiram berapa kali masih ada, maka itu bisa dimakfu. Walau tawaqqafa andaikan berhenti artinya membutuhkan zawalun najasati apa hilangnya najis ada sobuni atas sabun, kalau menghilangkan najis itu harus membutuhkan sabun au ghairihi atau selainnya sabun, wajib maka wajib isti'maluhu apa menggunakan sabun tersebut. Jadi kalau harus memakai benda lain selain air untuk menghilangkan najis itu, seumpamanya harus menggunakan sabun, kalau dengan menggunakan sabun maka hilang warna, bau dan sifat-sifat dari najis itu, maka wajib menggunakan sabun atau yang sejenisnya. Nah, itu najis mutawassithah. Jadi bisa dipahami ya, saya kira najis mutawassithah itu jadi harus dibersihkan dulu najisnya, baru disiram dengan air. Andaikan menghilangkan sifat dari najis itu harus menggunakan sabun, maka penggunaan sabun itu wajib dilakukan. Gitu. Wa yu'fa dan dimakfu anin najasati dari najis allati yang la yaroha yang tidak melihat kepada an najasah al basaru al mu'tadilu apa pandangan yang normal. Dimaafkan atau dimakfu najis itu jika memang tidak tampak secara normal oleh mata yang normal juga. Termasuk yang dimakfu itu adalah selain najis yang tidak tampak oleh mata yang normal itu apa? Wa anil qalili dan dari yang sedikit, minad dammi dari darah, wal qayhi dan nanah. Termasuk kalau kita umpamanya di kita ini kadang ada luka sedikit ya, keluar darah atau keluar nanah yang sedikit, maka itu najisnya dimakfu, ya, dimaafkan. Ya kalau bisa dibersihkan ya dibersihkan. Andaikan tidak,
itu ya tidak apa-apa. In kana min ghairi kalbin wa khinzirin. Jika ada apa darah dan nanah itu min ghairi kalbin, selain anjing, wa khinzirin dan babi. Wa anil kasiri, dan dari banyak. Jadi tadi kan wa anil qalili minad dammi wal qayhi. Jadi kalau sedikit darah atau nanah yang ada dalam diri kita itu dimakfu. Tapi wa anil kasiri, dan dari yang banyak, artinya sama-sama dimakfu ini, wa anil kasiri, dan dari yang banyak, aidon juga ingkana, jika ada minasyakhsi, dari seseorang nafsahu, dirinya. Artinya banyaknya itu keluar sendiri, ya. Wa kharaja, dan keluar apa darah dan nanah itu bi ghairi fi'lihi, tanpa harus diusahakan, tanpa harus dikeluarkan sendiri, tanpa harus dikeluarkan. Jadi tapi keluar sendiri, ya, banyak tapi keluar sendiri, nggak bisa mampet-mampet. Kita sudah tutup tapi masih mengalir, ya sudah, gimana lagi, ya. Nah, itu dimakfu. Wa anil kasiri, dan dari banyak, artinya tetap dimakfu, ya. Jadi asalkan tidak diusahakan keluar darahnya itu, ya. Nah, biasanya kalau luka-luka yang kena luka yang kemudian mengeluarkan darah itu kan kemudian segera dikasih obat, itu kan mampet, ya. Nah, itu. Tapi kalau masih keluar terus, ya sudah kita usahakan sudah nggak ada, tapi tetap keluar terus, ya itu sudah dimakfu. Walayatanajasu, dan tidak menjadi najis atau hiru apa yang suci, an-nasyifu yang kering, idza asobathu, apabila mengenai hu kepada benda suci yang kering itu, najasatun apa najis, nasyifatun yang kering juga. Ya, jadi kalau sesama kering itu nggak najis, yang penting langsung dipisah, ya, karena tidak ada unsur cairannya, ya, sama-sama kering. Wala yutharu, dan tidak bisa disucikan syai'un apa sesuatu min najisil aini, dari benda najis, illa juludil maitati, melainkan kulit bangkai. Idzan tubirat, apabila disamak, ya, disamak. Kulit bangkai itu najis. Kulit bangkai itu najis. Tapi kulit bangkai itu bisa suci kalau disamak. Bahkan di keterangan yang sebelumnya itu, setelah disamak harus dicuci lagi. Nggak cukup hanya dengan disamak. Ya, itu. Wal khamru, dan adapun khamr ini kan dilarang, ya. Idza inqalabat, apabila berubah, khillan kepada cukai, binafsiha, dengan dirinya. Termasuk khamr itu, ya, jika berubah menjadi cuka dengan sendirinya, itu tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Jadi kalau sudah jadi cuka, ya, dengan sendirinya itu nggak apa-apa. Wala yadurru, dan tidak menjadi masalah, tidak membahayakan, tidak menjadi masalah. Fawranuha, apa bergerak-geraknya khamr itu, wala naqluha, dan tidak juga berpindahnya khamr itu, dipindahnya khamr itu, minasyamsi, dari teriknya matahari, ilad dhili, ke tempat yang lebih teduh. Walal aksa, dan tidak sebaliknya.
Fa'in turiha apabila dimasukkan fiha di dalam khamar itu syai'un sesuatu qabla takhalluliha sebelum berubahnya menjadi cuka, walau tohiron meskipun itu suci, wabako dan lama fiha di dalam khamar itu hatta takhallalat hingga berubah menjadi cukai, lam tadkur maka cuka itu tidak menjadi suci. Khamar itu kalau didiamkan sendiri saja itu sehingga menjadi cuka, maka kadar khamarnya sudah enggak ada, menjadi cuka, maka cuka itu menjadi suci. Tapi kalau khamar itu dimasukkan benda, ya, artinya benda yang lain, campuran, ya, campuran, kemudian menjadi suci, bukan suci, kemudian berubah menjadi cuka, ya, dan dengan campuran itu kemudian menjadi cuka, maka berubah benda yang sudah berubah karena faktor benda lain, meskipun itu suci, maka itu dianggap tidak suci. Jadi kalau cuka itu harus apa? Alamiah, berubah sendiri. Tapi kalau sudah ada bahan campurannya, meskipun bahan campurannya itu suci dan menjadi cuka, ya cuka, maka cuka itu tidak menjadi benda yang suci lagi, tetap najis. Nah ini. Jadi harus diperhatikan, ya, dan seperti ini. Itu adalah bab menjelaskan tentang najis dan bagaimana cara menghilangkannya. Berikutnya, babul haidi wan nifasi, bab menjelaskan tentang haid dan nifas. Haid dan nifas ini penting, sahabat-sahabat, meskipun ini hanya untuk perempuan, tapi sebagai suami harus ngerti, harus paham apa itu haid dan nifas. Al-haidu adapun haid, huwa adapun haid, ad-damu itu darah, al-khariju yang keluar, min qubulil mar'ati dari kemaluan perempuan, fi sihhatiha di dalam keadaan sehatnya perempuan, bila sababin tanpa sebab. Itu namanya darah haid. Jadi darah yang keluar dari perempuan yang sehat tanpa sebab, ya, itu adalah haid. Gak punya sakit apa-apa, gak melahirkan ini tiba-tiba keluar. Nah, itu namanya darah haid. Wan nifasu dan adapun nifas, huwa adapun nifas, ad-damu itu darah, al-khariju yang keluar, minha dari mar'ah, ba'da tamami wiladatiha setelah sempurnanya melahirkannya perempuan. Jadi setelah melahirkan, ya, anak sudah keluar, ya, setelah melahirkan sudah dibersihkan terus masih ada darah, ya, maka itu disebut darah nifas, ya, darah nifas. Wa aqallu dan paling sedikit sinul haidi apa usianya haid, artinya usia orang perempuan yang haid, tis'usinina itu sekitar 9 tahun takriban kira-kiranya. Jadi kira-kira perempuan yang sudah usia 9 tahun biasanya dia itu sudah keluar darah haid. Makanya kalau kita punya anak perempuan harus ditanyakan ketika usia sudah 9 tahun, nah, apakah kamu sudah keluar darah? Nah, maka itu disebut dengan darah haid. Wa aqallu muddatihi dan adapun paling sedikitnya masanya haid itu yaumun wa lailatun, yaitu 1 hari dan 1 malam. 1 hari dan 1 malam. Itu paling sedikitnya.
paling sedikitnya masa haid. Wa aksaruha, dan adapun paling banyaknya darah haid yang keluar itu khamsatu asyara yauman, itu 15 hari. Paling sedikit orang haid itu sehari semalam. Jadi sehari semalam, pokoknya 1 hari dalam waktunya haid dia keluar darah. Terus setelah sehari kok berhenti, ya udah berarti udah selesai haidnya. Paling banyak 15 hari. Paling banyak. Kalau sudah 15 hari masih keluar, itu berarti sudah setelah 15 hari keluar, itu namanya bukan darah haid. Wa walibuha, dan biasanya orang haid itu apa? Sittatun, itu 6 hari, au sab'atun, atau 7 hari. Fa inna qisu, apabila kurang adamu apa darah an aqlil muddati, dari paling sedikitnya masa, au zada, atau tambah ala aksariha, atas paling banyaknya masa keluar darah itu, fahuwa damun fasadun, itu disebut darah kotor. Ya, itu namanya sudah bukan darah haid lagi, maka disebut dengan darah fasad, darah kotor, darah penyakit ya istilahnya. Maka artinya apa? Kalau sudah 15 hari masih keluar saja darah, ya, maka segera itu ditutup, ya, agar tidak kemana-mana darahnya itu, dan tetap dia itu dianggap sudah selesai haidnya. Nah, kalau sudah selesai haidnya, maka kewajiban dia itu berlaku sudah, entah itu sholat atau puasa. Wa aqallu muddatin nifasi, dan adapun paling sedikitnya masa nifas, lahdotan, itu sebentar saja, sekali keluar saja. Nah, biasanya orang kalau sudah melahirkan, sudah bersih, ada keluar lagi sebentar, itu namanya darah nifas. Wa ghalibuha, dan paling biasanya, dan biasanya darah nifas itu arba'una yauman, itu 40 hari. Wa aksaruha, dan adapun paling banyaknya situna, itu 60 hari. 60 hari. Jadi kalau masih dalam 40 hari itu biasanya, kalau masih keluar itu wajar. Tapi kalau sudah di atas 60 hari itu sudah paling banyak. Wa mazada 'alaiha, dan apa-apa zada yang tambah 'alaiha atas situn, atas yang 60, fadamun fasadun aidon, maka itu disebut darah rusak, ya, darah yang rusak. Wa yuhramu, dan diharamkan bil haidi, sebab haid, wan nifasi, dan nifas, al mubasyaratu fima baik, yaitu bersentuhan, ya, fima, di dalam sesuatu, dalam barang, bainas sirrati war rukbati, di antara pusar dan lutut, min ghairi hailin, tanpa aling-aling. Jadi kalau sudah kena haid nifas itu jangan dideket-deketi, ya, jangan dideket-deketi dulu. Wal mururu, dan berjalan fil masjidi, di dalam masjid. In khafat, apabila khawatir, apabila dikhawatirkan tanjisuhu, apa terkena najisnya masjid. Jadi berjalan di dalam masjid itu tidak boleh. Ya, jika dikhawatirkan dengan berjalan itu masjid yang kita lihat itu terkena najis dari darahnya. Wasomu, dan juga berpuasa itu tidak boleh bagi orang yang haid dan nifas. Wa muharramatul jinabati as-sabiqati, dan sesuatu yang diharamkan pada saat junub
as-sabiqati yang telah lalu pembahasannya. Termasuk hal-hal yang dilarang di dalam junub itu juga dilarang, juga berlaku bagi perempuan yang kena haid dan nifas. Ya, salah satunya ya tidak sholat, tidak membaca Quran, tidak memegang Quran. Wa yajibu dan wajib adal haidi, wajib atas orang yang haid wan nufasai dan orang-orang yang nifas qada'us shaumi, apa mengganti puasa al-faiti yang ditinggalkan. Fil haidi, waktu haid wan nifasi, dan pada saat nifas. Jadi orang yang haid dan orang nifas itu ketika bulan Ramadan dia tidak berpuasa, maka dia harus mengqadha. Duna qada'is sholati, bukan atau selain mengganti sholat al-faitati yang dilewatkan fihima di dalam haid dan nifas. Kalau sholat tidak perlu diqadha atau tidak perlu diganti. Itu bagi orang yang haid dan orang nifas. Saya kira sudah jelas pembahasan tentang haid dan nifas. Kitab sholati ini bab menjelaskan tentang sholat. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu bab tentang sholat. Faradallahu ala hadhil ummati, faradha memfardukan Allah, siapa Allah, ala hadhil ummati kepada ini umat, fi kulli yaumin setiap hari, wa lailatin dan setiap malam, khamsa sholawatin kepada 5 sholat. Faqat saja Allah mewajibkan kepada umat manusia, umat muslim, umat yang beriman dan Islam, itu mewajibkan sholat setiap sehari semalam itu 5 sholat. Wahia, adapun 5 sholat itu az-zuhru duhur, wal asr dan asar, wal maghribu dan maghrib, wal isya dan isya, was subhu dan subuh. Wala tajibu dan tidak wajib illa alal muslimi, wala tajibu dan tidak wajib apa itu sholat illa melainkan alal muslimi kepada orang muslim, al balighi yang sudah balik, al akili yang sudah berakal, at-tahiri yang suci, minal haidi dari haid, wan nifasi dan nifas, ba'da dukhuli waqtiha setelah masuknya waktu itu sholat. Jadi sholat itu tidak wajib bagi, sholat itu wajib bagi orang muslim, balik, berakal, dan suci dari haid dan nifas bagi perempuan, ba'da dukhuli waqtiha setelah masuknya waktu sholat. Artinya kalau orang perempuan itu sudah masuk waktu zuhur, lalu dia itu suci dari haid, maka dia terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah, ini yang dimaksud dengan at-tahiru minal haidi wan nifasi ba'da dukhuli waqtiha, setelah masuk waktunya sholat. Orang balik, orang berakal, orang gila nggak wajib, ya. Atau anak-anak yang belum balik juga tidak wajib. Ya, tapi kalau sudah balik, itu wajib. Walikulli sholatin dan setiap sholat minha dari sholat waktun apa waktu mahdudun yang ditentukan, fa waktu zuhri maka adapun waktunya zuhur, min zawali syamsi itu sejak tergelincirnya matahari, an wastil samai dari tengah-tengahnya langit. Jadi waktu masuk zuhur itu adalah tergelincirnya matahari setelah matahari itu berada di tengah-tengah langit. Ya, matahari ada di tengah-tengah, setelah tergelincir, ya, maka
itu masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Ila ayyazida, hingga bertambah zillus syai'i, apa bayangan sesuatu itu, ala mislihi, atas sepadannya, jadi samanya dari yang aslinya. Ba'da zillil istiwa'i, setelah bayangan waktu istiwa. Jadi waktu zuhur itu adalah ketika matahari ada di atas pas gitu ya, maka kemudian keluar tergelincir ke barat sedikit, masuklah waktu zuhur. Sampai mana? Sampai benda itu sama posisinya dengan bayangannya. Jadi kalau benda 1 meter di atas ini, lalu diukur benda itu panjangnya sama dengan bayangannya, ya, maka waktu zuhur itu sampai di situ. Tapi ba'da dzilil istiwa ditambah dengan bayangan waktu istiwa. Jadi meskipun matahari itu ada di atas, ya, itu tetap ada kelebihan bayangan sedikit. Ya, itu namanya dzilul istiwa. Bayangan waktu istiwa. Jadi meskipun paling di atas, tetap ada bayangan yang lebih. Nah, lebihnya bayangan ini ditambah dengan samanya benda dengan bayangannya itu, maka disitulah berakhirnya waktu zuhur. Wa waqtul asri, dan adapun waktunya asar itu minaz ziyadati, dari tambahan, ala dzillil misli, atas bayangan yang serupa. Kapan waktunya asar? Waktunya asar adalah setelah bayangan itu sama dengan benda aslinya, itu sama dan lebih, ada lebihnya bayangan itu sama, lebihnya bayangan itu dari yang benda aslinya, jadi lebih panjang sedikit, itu sudah masuk asar. Sampai kapan? Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Kulliha, semuanya matahari, semuanya syams. Jadi kalau sudah terbenam matahari, itu sudah habis waktunya asar. Wa waktul maghribi, dan adapun waktunya maghrib, min tamami ghurubis syamsi, dari sempurnanya terbenamnya matahari. Jadi matahari itu sudah terbenam benar, itu maksud maghrib tiba, hatta yaghibas syafaqul ahmar, hingga hilang mega yang berwarna merah. Jadi biasanya kalau matahari itu sudah terbenam, itu masih ada mega-mega merah, itu masih kelihatan, merekah itu merah, ya. Nah, kalau sudah hilang merahnya, itu betul-betul gelap, maka sudah selesailah waktu maghrib. Wa waktul isya'i, dan adapun waktunya isya, min maghibis syafaqil ahmari, dari hilangnya mega-mega merah, hatta yattali'a, hingga keluar awalul fajris shadiqi, awal fajar shadiq. Jadi kalau waktu isya itu agak panjang. Setelah mega yang berwarna merah itu tidak ada, sudah nggak kelihatan, udah gelap, dunia ini udah gelap, sudah nggak ada lagi di langit tuh warna kemerah-merahan, sudah nggak ada. Itu masuk waktu isya sampai terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu belum matahari, itu baru fajar. Jadi keluar sedikit sinar, itu namanya fajar shadiq. Ya. Tapi belum matahari, itu masih fajar namanya. Itu baru waktunya isya.
Wa waktu subhi dan adapun waktunya subuh min tulu'i awalil fajr shadiq, sejak terbitnya awal fajar shadiq, hatta yatali'a awalus syamsi, hingga keluar awalnya matahari. Sebelum matahari keluar itu, ya itu masih ada waktu subuh, meskipun itu sudah mendekati habis itu ya, sudah mendekati habis waktu subuh itu. Tapi kalau sudah matahari terbit itu ya sudah nggak ada lagi sudah. Jadi sejak awal matahari terbit itu waktu subuh sudah selesai. Itu waktu-waktunya sholat. Jadi waktu sholat itu sudah ditentukan. Ya sekarang alhamdulillah ya kita ini sudah ada teknologi, ya sudah ada jam yang menunjukkan kapan waktunya subuh selesai, ya kapan waktunya isya selesai. Dan ada tanda-tanda, ya kalau dari maghrib ke isya kan sudah ada tanda adzan, ya kan. Kalau waktu dari zuhur sampai asar itu masih ada tanda adzan sebelum adzan, ya berarti kita itu masih ada masuk waktu sholat. Tapi yang nggak ada adzan setelah itu kan subuh. Ya, setelah subuh itu nggak ada lagi tandanya yang kita bisa dengar. Ya, udah nggak ada adzan lagi. Ya, kita harus lihat matahari sudah terbit belum, atau lihat jam yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama, itu sudah ditentukan waktu subuh sampai jam sekian. Nah itu harus menjadi perhatian. Sebab kalau sudah di luar itu ya sudah nggak bisa lagi kita itu melaksanakan sholat subuh. Wala qadha, dan tidak ada qadha adal kafiri atas orang kafir idza aslama, apabila dia masuk Islam, illal murtadi, kecuali orang murtad. Kalau orang murtad ya harus qadha. Ya, tapi kalau orang kafir masuk Islam nggak ada qadha. Kalau orang Islam keluar dari Islam murtad, ya, terus masuk Islam lagi, nah itu harus diqadha itu. Wa 'alal majnuni, dan kepada orang gila, wal maghmiyu, dan orang ayan, alaihi, atas orang itu, wasakroni, dan mabuk, ba'da syuhwihim, setelah sehatnya mereka, setelah sadarnya mereka, illa, kecuali idza ta'addu, apabila mereka sengaja bidzalika, dengan mabuknya itu. Nah, itu dosa itu, atau dengan ayannya itu. Wala, dan juga tidak, artinya tidak mengqadha, ala shaghiri, atas anak kecil, idza balagha, apabila telah balik siapa anak kecil itu. Ya, kalau anak kecil terus balik ya nggak perlu mengqadha. Wa yajibu, dan wajib, alal abai, atas orang tua laki-laki, wal ummahati, dan orang tua perempuan, ayyamuru, harus memerintahkan, auladahum, kepada anak-anak mereka, bisolati, dengan sholat, inda sab'i sinina, ketika usia 7 tahun. Jadi seorang orang tua itu harus mulai memerintahkan anaknya itu untuk sholat ketika usia 7 tahun. Wa yadribuhum, dan hendaklah memukul, dan memukul mereka, hum, kepada anak-anak, ala tarkiha, atas meninggalkannya sholat, inda asyratin, ketika usia 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun, ya itu harus, kalau nggak mau sholat ya lebih keras sedikit, nggak hanya pakai ucapan, tapi ya ditegur dengan pukulan yang sewajarnya. Ya. Wal afdalu, dan adapun yang paling utama, ta'jilus sholati, itu mempercepat sholat, fi awali waktiha, bukan mempercepat, artinya segera melaksanakan sholat, bukan mempercepat sholat, tapi segera melaksanakan sholat, fi awali waktiha, di awal waktunya sholat.
Jadi yang paling utama itu segera lakukan sholat fi awali waktiha, di awal waktu. Wa yajuzu, dan boleh takhiruha, mengakhirkan sholat, artinya tidak segera sholat, an awalil waktu, dari awal waktu, ya itu boleh ya. Walau bila udhrin, meskipun tanpa udzur, bisyartin, dengan syarat, ayyazama ala fi'liha, yang penting dengan syarat ia berkemauan, berazam, ala fi'liha, atas mengerjakannya sholat, qabla khurujil waktu, sebelum keluar waktu. Yang paling utama adalah segera lakukan sholat ketika awal waktu, ketika waktu sudah tiba, awal tiba. Nah, boleh nanti enggak awal waktu boleh ya, tanpa udzur, dengan syarat dia nanti saya akan sholat. Jadi ada azam, ada kemauan, ada keinginan bahwa saya akan sholat nanti sebelum waktu keluar atau waktu berakhir. Wa mislu sholati, dan adapun perumpamanya sholat fi dzalika baqiyatul furudi al muwassa'ati, di dalam sisa kefarduan yang diluaskan, kal haji, seperti haji. Wa yajibu, dan wajib, ala syakhsi, kepada seseorang, inda awwali bulughihi, ketika awal balighnya seseorang, ayyazama ala fi'li jami'il wajibati, untuk memiliki kemauan atau berazam, kemauan atas apa? Ala fi'li jami'il wajibati, atas mengerjakan seluruh kewajiban-kewajiban yang dibebankan, wal imtina'i, dan mencegah diri, mencegah an jami'il muharramati, dari semua yang diharamkan. Jadi orang yang sudah awal balik itu harus punya kemauan, punya azam, saya akan melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, dan saya akan menjauhi ya, semua yang dilarang oleh Allah. Yaitu. Nah, sebagai orang tua ini harus dituntun anak yang seperti ini, harus dituntun bagaimana seorang anak itu sebelum ketika awal balik ditanya, nak, kamu sudah mimpi belum? Kamu sudah keluar mani belum? Ya, sudah mimpi keluar mani belum? Ya, iya Pak, saya sudah. Ya, mulai sekarang kamu sudah terbebani hukum-hukum Allah ya, yang harus kamu tanggung sendiri. Nah, itu namanya orang mukallaf ya, orang yang sudah terkena beban. Orang tua sekarang sudah tidak menanggung dosanya lagi kalau kamu kalau kamu meninggalkan sholat. Nah, orang tua harus seperti itu. Nah, sekarang kamu harus punya kemauan, harus sungguh-sungguh untuk melaksanakan segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu harus dituntun kayak gitu itu anak itu ya, biar anak itu ngerti, jangan dibiarkan saja anak itu udah balik ya sudah ya, biarin udah mimpi udah. Jadi dari awal itu harus dikasih tahu anak itu ya, usia 7 tahun sudah diperintahkan dibiasakan sholat, usia 10 tahun dia sudah agak lebih keras lagi memerintahkan sholat ya, puasa juga dilatih. Nah, ketika awal balik harus dikasih tahu ya, nak, kamu sudah balik sekarang, semua beban taklif, beban kewajiban yang diwajibkan Allah ada dalam pundakmu sendiri ya, ayah sudah memberitahu, ayah sudah mengajarkan begitu ya. Jadi harus diingatkan seperti itu. Wa man jahada, dan barang siapa jahada mengingkari wujubas sholati, wajibnya sholat alaihi atas orang, minal mukallifin dari orang yang sudah taklif, fahuwa kafirun, maka itu disebut orang kafir, murtadun murtad, wa yuqtalu, dan diperangi kufron sebagai orang kafir, illam yarji',
jika dia tidak kembali ilal islami kepada Islam. Jadi kalau orang sudah mengingkari sholat itu ya sudah nggak baik itu. Wala yusalli dan tidak disolatkan alaihi atas orang itu, wala yudfanu dan tidak dimakamkan fi kuburil muslimin di dalam kuburannya orang muslim. Jadi kalau dia memang sudah terang-terangan ya, terang-terangan mengingkari adanya sholat ya, maka itu sudah dianggap murtad bahkan di sini. Fa illam yajhad apabila tidak mengingkari wujubaha kepada wajibnya sholat, wa akharaha dan mengakhirkan ha kepada sholat an waktiha dari waktunya bila udhrin tanpa uzur. Ya, tapi kalau dia tidak mengingkari, ya tidak terang-terangan mengingkari, dan kemudian dia sengaja mengakhir-akhirkan sholat tanpa udzur, fahuwa maka orang seperti itu mukminun fasikun, mukmin atau orang beriman yang fasik. Lakinnahu akan tapi yuqtalu diperangi bisyurutin dengan syarat-syarat mazkuratin yang disebutkan fil mutawwalati di dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Wala tasqutu dan tidak gugur as-sholatu apa sholat an ahadin dari seseorang walau istadda alaihi al-maradu meskipun sangat alaihi atas ahad atas orang itu al-maradu apa sakit. Jadi orang yang sakit parah tidak gugur kewajiban sholatnya ya. Meskipun sakit parah dia itu tetap terkena beban kewajiban sholat. Illa kecuali idza ghaba apabila hilang akluhu apa akalnya. Artinya sudah nggak ingat lagi. Bi ghairi ta'amudin hilangnya itu tanpa disengaja. Jadi disengaja pura-pura atau disengaja biar gila. Artinya sakitnya itu sampai menghilangkan akal dia, maka itu gugur ya kalau sudah hilang ingatan. Wala udra dan tidak ada udzur lahu bagi orang itu fi ta'khiriha di dalam mengakhirkan sholat, fil hadri di dalam waktu hadir, artinya tidak dalam bepergian ini, artinya mungkin an waktiha dari waktunya sholat. Tidak boleh mengakhirkan sholat bagi orang yang mungkin, tapi bagi orang yang musafir itu memang ada ketentuan-ketentuan ya. Zuhur bisa dikerjakan pada saat asar, itu namanya jamak, nanti diakhirkan ya, dikerjakan di akhir waktu asar, tentu dengan syarat-syarat tertentu, itu yang musafir. Walau takasarat alaihi al-ashwalu meskipun banyak alaihi atas orang itu al-ashwalu apa kesibukan. Jadi meskipun dia itu banyak kesibukan, ya itu tidak gugur atau tidak boleh mengakhirkan sholat. Illa melainkan idza nasiha kecuali lupa ha'i kepada sholat. Bighairi la'bin tanpa main-main. Jadi bighairi la'bin dengan tanpa main-main. Artinya jangan pura-pura lupa. Gitu. Tapi kalau betul-betul lupa ya nggak apa-apa. Au nama atau tidur qabla dukhuli waktiha sebelum masuk waktunya sholat, walam yantabih dan tidak bangun illa ba'da fawatiha kecuali setelah habis waktunya sholat. Jadi dia sebelum zuhur tertidur, bangun-bangun sudah asar. Nah itu kan ada udzur itu. Tapi meskipun demikian dia harus mengqadha sholat, ya harus diganti. Wa idza fatat apabila melewati syahsun kepada seseorang faridatun apa fardu bi ghairi udrin tanpa udzur, artinya melewati tanpa udzur, wajib maka wajib alaihi atas orang itu qadauha apa mengqada ibadah fardu itu alal fauri atas segera, jadi segera diqada. Jadi kalau orang itu terlewat
tanpa udzur, ya, maka ketika sudah tiba waktunya, ya, sudah lewat, terus ingat atau kemudian memungkinkan untuk melaksanakan, maka alal fauri, segeralah dilaksanakan. Fa in fatathu, maka apabila melewatihu kepada kewajiban itu bi'udrin, sebab udur, wajaba waka wajib alaihi, atas orang itu qada'uha, apa mengqada' atau mengganti yang fardu itu alat tarohi, atas waktu yang akhir, artinya tidak buru-buru. Ya, kalau ada udur boleh mengqada' itu meskipun tidak buru-buru. Tapi kalau nggak ada udur ya segera. Ya. Wal afdalunan, adapun yang paling utama lahu bagi syahsun itu al mubadaratu, apa segera biqadaiha, dengan mengqada' kewajiban atau mengqada' fardu yang telah lewat itu. Itu bab mengenai tentang sholat, ya, yaitu kitabus sholat, bagaimana waktunya, lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja mengingkari sholat, atau bagaimana orang itu mengqada' sholat, ya, apabila sudah tidak memenuhi artinya terlewat sholatnya, maka wajib dia itu mengqada'. Dan mengqada' itu kalau memang tidak ada udzur ya harus segera diganti kalau ada yang terlewati. Tapi kalau ada udzur, ya, maka boleh, ya, boleh mengganti itu nanti saja kalau ada udzur. Tapi yang paling utama wal afdalu, dan yang paling utama itu segera mengqada' sholat. Ya, umpamanya waktu bangun kesiangan, ya pas bangun ya langsung kerjakan yang umpamanya tidur, ya, subuh nggak bangun. Nah ketika bangun sudah habis waktu subuh, ya harus ketika bangun itu segera diqada', segera laksanakan yang ketinggalan itu. Tapi memang tidak bangunnya ini ya benar-benar nggak bangun, ya, bukan kemudian dengar adzan sudah waktu subuh bangun tapi terus tidur lagi, itu namanya kan sengaja melewatkan waktu subuh. Tapi kalau memang betul-betul tidak bangun, dan ketika bangun sudah hilang sudah habis waktu subuhnya, sudah terbit matahari, pas bangun itu segera diqada'. Ya, jangan ditunda-tunda lagi, nanti aja sekalian sudah lewat sekalian, nggak boleh, segera diqada' yang seperti itu. Saya kira itu sahabat-sahabat ngaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang dari kita kaji pada malam hari ini menambah ilmu bagi kita, dan yang paling penting adalah bukan hanya ilmu, kita itu mendapatkan berkah, ya, dari ngaji kita ini. Itu yang paling penting bagi kita, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah kita akan ketemu lagi besok malam. Bismillah. Kalamun qadimun la yumallu sama'u, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin, bihi astaghfir min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati, faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa maqlati, faya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah, faya rabbi irhamni bihusni khatimati. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi